Di Kampung Apung Cengkareng, masyarakat terbiasa hidup dikelilingi genangan air setinggi lebih dari 1 meter. Ya, memasuki musim penghujan, warga Kampung Apung mulai siaga menghadapi banjir dengan genangan air yang lebih tinggi. Ini adalah wilayah pemukiman Kampung Teko atau yang lebih dikenal dengan Kampung Apung. Berlokasi di Cengkareng, Jakarta Barat, pemukiman ini disebut Kampung Apung karena wilayahnya yang selalu tergenang air. Wilayah yang dipenuhi tanaman eceng gondok ini semula merupakan tanah pemakaman. Ya, jika air dikeringkan dan eceng gondok dibersihkan, maka batu nisan pemakaman pun dapat terlihat jelas. Dahulu pemukiman ini tidak berbeda dengan pemukiman lain di sekitarnya. Namun sejak adanya pembangunan dan peninggian wilayah jalan di sekitarnya, pemukiman ini kerap mengalami kebanjiran saat musim penghujan atau saat air pasang tiba. Biasanya air kiriman ditambah lagi musim rob ya, di mana pasang laut itu tinggi, curah hujannya juga tinggi, jadinya ya air bisa mencapai ketinggian sekitar yang tadi saya bilang 1,5 meter itu. Banjir yang menggenangi wilayah pemukiman ini biasanya baru surut dalam kurun waktu 1 bulan, bahkan lebih. Air kiriman yang datang pun membawa sampah, yang akhirnya terkumpul dan mengendap di Kampung Apung ini. Sampah itu datangnya dari air yang mengalir. Biasanya kan air banjir tuh masuk kampung ini, nanti setelah surut ya sampahnya mengendap di sini. Rumah-rumah di pemukiman ini pun harus ditinggikan atau dipanggung untuk rumah yang masih menggunakan kayu, agar bisa tetap ditinggali oleh warganya. Atap asbes setinggi orang dewasa serta pondasi rumah yang terendam air pun menjadi pemandangan yang tak asing lagi di pemukiman ini. Beberapa rumah sudah ditinggalkan oleh pemiliknya. Ada pula rumah kayu yang roboh karena terus terendam air. Namun warga tetap memilih untuk tinggal di Kampung Apung ini. Salah satunya adalah Susnadi yang akrab disapa Bang Jiing. Ia sudah tinggal di Kampung Apung ini sejak ia lahir tahun 1965. Wah, dulu di sini indah bener, banyak pohon-pohon gitu kan. Termasuk di depan rumah saya, di belakang rumah saya ada pohon mangga, terus ada pohon nangka segala macam gitu kan. Ya habis bagaimana ya, karena ini tanah yang saya hinggapin ini adalah tanah adat, walaupun memang dikasih dari orang tua saya dahulu ya kan. Terus juga ada sebagian wakaf yang dari nenek-nenek saya juga di sini. Nanti saya mau pergi kemana gitu kan. Walaupun memang tempatnya kayak begini ini kumuh, ya katakan mungkin orang bagian berkata mungkin yang nggak pernah nengok kemari, di kampung kumuh amat gitu, tapi buat saya ya alhamdulillah. Selain kumuh, kondisi Kampung Apung juga terbilang rawan bagi keselamatan anak-anak. Ketinggian air yang mencapai hampir 2 meter dari permukaan tanah menjadi bahaya tersendiri bagi anak-anak di kampung ini. Di daerah ini tuh udah terjadinya genangan air selama bertahun-tahun di sini, udah memakan korban jiwa, yaitu 2 orang balita. Jadi kami selaku orang tua di sini, yang mana suami istri atau ayah ibunya itu sama-sama bekerja mencari nafkah untuk menopang perekonomian di sini. Jadi kalau keluar kita mencari nafkah itu ada rasa was-was untuk anak-anak kami di sini. Ya, jangan-jangan nanti anak kami jadi korban begitu. Jadi di mana kepedulian pemerintah, di mana hati nuraninya? Jadi itulah harapan yang kami inginkan. Masyarakat di Kampung Apung memang sudah terbiasa dengan banjir yang merendam pemukiman mereka saat musim penghujan tiba. Namun, kepedulian pemerintah dan partisipasi masyarakat setempat untuk sama-sama membenahi Kampung Apung sangatlah diperlukan, terutama untuk menciptakan lingkungan aman dan nyaman bagi anak-anak. Christine Hutapea, Tubagus Aulia, Dai TV, Jakarta.